Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, komitmen pada gereja ini. Karena itulah cara Tuhan memelihara kita, yaitu di dalam persekutuan tubuh Kristus. Mari kita akan membaca firman Tuhan lagi, masih di dalam surat Kolose pasal yang kedua. Kita akan memperhatikan ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini adalah bagian dari usaha Rasul Paulus untuk menolong jemaat di Kolose agar mereka tidak diperdayakan oleh siapapun juga, sehingga mereka meninggalkan Yesus Kristus, sehingga mereka meninggalkan Injil yang benar. Saya membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan supaya mereka tidak tertipu oleh siapapun juga. NIV menulis deceive. Ini yang Paulus lakukan melalui beberapa ayat ini. Menolong jemaat, menolong orang-orang percaya agar tidak diperdaya oleh siapapun juga, oleh guru-guru palsu, oleh pengajar-pengajar sesat, tidak tertipu oleh orang-orang yang tidak mencintai kebenaran, sehingga orang-orang percaya pada akhirnya meninggalkan Yesus. Orang-orang percaya akhirnya bergeser dari Injil yang benar kepada hikmat-hikmat dunia ini. Itu sebabnya melalui ayat-ayat ini saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan kepada kita sekalian. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman akhir ini, jangan sampai kita terperdaya oleh siapapun juga. Amin. Jangan sampai kita tertipu sehingga kita melawan Tuhan. Sehingga kita meninggalkan Yesus. Sehingga kita meninggalkan Injil yang benar dan mencondongkan hati kita kepada dunia ini. Nah, berbicara mengenai penipuan, saya mau menyampaikan bahwa setiap kita itu rentan tertipu, saudara. Dunia hari-hari ini penuh dengan penipuan. 2 minggu yang lalu hampir saja saya tertipu. Dan hampir saja saya mengalami kerugian finansial yang bagi saya itu cukup besar. Hati-hati dengan penipuan via telepon. Wah, halus sekali orang ini ya. Dia menggunakan nomor 021, mengaku sebagai customer service dari kartu kredit tertentu, tahu nomor kartu saya, tahu banyak hal tentang saya, kemudian menyatakan ada program kenaikan, kenaikan pagu kredit. Dalam hati saya, wah cocok ini, naik 70%. Saya tidak menaruh curiga sama sekali. Terus
Pintar dia. Pak, boleh kami lihat nomor belakang yang ketiga setelah 4 angka ini? Loh, dia kok ngerti? Saya bilang, itu tidak boleh dikasih oleh siapapun juga, termasuk oleh pihak bank, saya bilang. Tidak, Pak. Ini memang persyaratan kalau mau naik naik pagu kreditnya. Enggak, saya tidak mau kasih. Kan kami tidak bisa menggunakan apa-apa, sekarang kan semua transaksi pakai PIN. Wah, luar biasa, argumentasinya itu logik gitu loh. Saya pikir-pikir, wah ini peluang tidak selalu ada gitu kan. Saya pikir, saya kasih. Kemudian, Pak tunggu ya beberapa menit, nanti Bapak akan dihubungi oleh surveyor kami. Oh ya, saya sudah lupa, saya waktu itu ada kesibukan, saya tinggal HP di meja, lupa sudah. Saya masuk kantor, telepon lagi, Bapak udah angkat ya? Oh iya, saya lagi sibuk. Tunggu Pak ya. Pak, kami menerima bisa naik pagu kredit. Nanti tolong Pak ya, ada kode yang akan disampaikan lewat SMS. Nanti Bapak harus tunjukkan kepada kami untuk di-input di sistem. Tahu nggak saudara? Yang masuk itu SMS apa? SMS belanja Shopee, saudara. Nilainya 5.330.000. Saya bilang, loh ini ngawur ini kok kode kode transaksi ini kok OTP, tidak bisa. Oh tidak Bapak, halus saudara, halus sekali. Suaranya memang sangat-sangat halus. Dengan mulut manisnya itu loh ya, luar biasa. Dan kita tidak menaruh curiga. Langsung maaf, ini keliru, saya bilang, saya tutup. Langsung saya telepon ke pihak bank di call centernya, akhirnya diblokir kartu itu. Dan saya selamat dari penipuan. Mungkin ada di antara kita yang pernah tertipu puluhan juta. Tidak hanya via telepon, dunia sekarang penuh dengan penipuan. Beberapa tahun yang lalu ibu saya kena berapa ratus ribu itu penipuan pulsa. Banyak saudara saya juga ada yang tertipu, saya juga mendengar banyak orang yang tertipu bahkan tidak hanya 5.300.000 tetapi puluhan juta. Saudara berbicara tentang penipuan, ingat setiap kita rentan tertipu karena dunia sekarang penuh dengan penipuan. Dan banyak penipu-penipu yang mencari mangsa untuk merugikan kita secara finansial. Nah, lebih dari kerugian secara finansial, saudara, kita harus tahu, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa ada penipuan rohani yang menyebabkan kerugian rohani yang sangat besar. Tidak hanya manusia ingin merugikan kita secara finansial, mencari keuntungan secara keuangan, tetapi setan, saudara, kuasa-kuasa kegelapan, singa itu berjalan keliling untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya, menipu orang-orang percaya sehingga mengalami kerugian yang sangat fatal. Itu apa? Kehilangan keselamatan. Mungkin kalau saya berhasil tertipu 5.300.000, saya masih bisa ikhlas lah ya. Tapi kalau kehilangan hidup yang kekal, tanpa saya sadari, tanpa saya menaruh curiga, saya tertipu dan saya mengikuti pengajar-pengajar palsu. Kemudian Tuhan menolak saya, aku tidak kenal sama kamu. Celaka besar. Makanya ini adalah pesan yang harus kita perhatikan, saudara. Ini pesan yang sangat penting. Sekarang penipuan tidak hanya melalui tatap muka, tidak hanya melalui gendam secara langsung, melalui telepon, ya, melalui media sosial yang begitu luar biasa. Saya mengajak kita untuk memperhatikan pesan ini dengan sungguh-sungguh. Supaya jangan sampai kita tertipu dan kita menyesal untuk selama-lamanya. Kalau pada akhirnya tanpa kita sadari kita meninggalkan Tuhan pelan-pelan, dibawa bergeser sedikit demi sedikit untuk menjauh dari kasih karunia Allah. Dan ini yang saya usahakan dalam melayani Tuhan, supaya kita semua tidak tertipu, tetapi kita ada di jalan yang benar. Amin. Ingat firman Tuhan mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Penipuan sudah terjadi sejak manusia pertama diciptakan. Ingat bagaimana iblis menipu Hawa, saudara. Memperdaya Hawa.
Sehingga tidak hanya kerugian jasmani tetapi kerugian besar. Hawa dan Adam yang tertipu itu, yang hidup di taman yang sangat indah dengan segala apa yang mereka butuhkan disediakan oleh Tuhan, mereka harus menjadi telanjang dan diusir dari taman itu. Kenapa? Terpedaya, sudah. Tertipu. Dan atas dasar pengalaman Hawa ini, Paulus menasihati jemaat, ada kekhawatiran jangan sampai jemaat tertipu juga dan mengalami kebinasaan kekal. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus saja sampai ngomong aku takut, saudara ya. Ini bukan sesuatu yang main-main. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Sebagai anak Tuhan jangan sampai kita disesatkan, amin saudara. Yang dipertaruhkan itu kehidupan kekal. Ini sesuatu yang serius. Paulus saja takut. Artinya bahwa ini real, ini nyata, ini terjadi sejak zaman pertama Allah menciptakan manusia dan sampai pada masa gereja, sampai masa sekarang penipu-penipu itu melalui backing kuasa-kuasa kegelapan ingin menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Seperti tadi saya katakan, kita bisa ikhlaslah kalau kita kehilangan 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, tidak apa-apa. Tapi kalau kehilangan hidup yang kekal, celaka 12 juta. Gede sekali celakanya. Makanya kita harus waspada. Amin. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa setan, iblis menggunakan ajaran-ajaran sesat, menggunakan guru-guru palsu, menggunakan pengajar-pengajar sesat untuk menyesatkan orang-orang percaya dari Yesus Kristus yang benar, dari Injil yang benar. Ini sesuatu yang serius. Karena saya mendapatkan ada beberapa orang yang meninggalkan Tuhan dan melakukan dosa menentang Tuhan oleh karena tipu rayu dan bujukan mulut manis dari orang yang tidak mengasihi Tuhan. Banyak orang yang tidak lagi setia pada Tuhan. Banyak orang yang berani melawan kehendak Tuhan oleh karena tertipu, oleh karena terperdaya. Saudara, guru-guru palsu ini mencari sasaran adalah orang-orang Kristen yang nggak curiga seperti saya tadi, nggak curiga kalau itu penipuan karena memang luar biasa kerjanya. Orang-orang yang nggak waspada dan orang-orang yang nggak memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Saya ngerti, nggak boleh ini. 3 angka diberikan ini tidak boleh. Enggak Pak, ini. Tapi saya tertipu gitu loh. Saya kasih itu 3 kode di belakang itu. Kemudian saya kasih, datang lagi. Ini tidak boleh. Tidak. Kalau saya nurut kena. Hati-hati, setan menggunakan guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dan ini adalah orang-orang yang mencari orang-orang yang tidak curiga, yang tidak waspada. Dan tentunya orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran. Makanya hanya jangan suka mendengar sesuatu yang mau kita dengar saja, saudara, yang menyukakan telinga kita. Tapi belajarlah kebenaran, sebab kebenaran itu yang memerdekakan kita. Amin. Itu yang saya pergumulkan selama ini. Saya nggak mau salah tafsir, saya nggak mau salah ngajar. Saya nggak mau jemaat tidak berpengetahuan, karena penyesatan ini sungguh real. Ini perlu kita perhatikan. Nah, guru-guru palsu seperti yang saya alami itu ya, menyesatkan dengan cara yang sangat halus, saudara.
Mereka menunjukkan sikap yang baik, mengaku percaya Alkitab, mengaku percaya Yesus, tetapi menolak keilahian Yesus, menolak ketritunggalan Allah. Mereka menolak bahwa keselamatan itu anugerah dan hanya oleh iman saja. Mereka menolak ketuhanan Yesus, sehingga kamu boleh percaya Yesus untuk selamat, tetapi kamu tidak harus mentaati semua firman-Nya. Hiduplah sesuka hatimu. Dan orang ini mulai digeser dari fokus kepada Yesus untuk fokus kepada diri sendiri. Bukan hidup untuk menyerahkan diri kepada Yesus dan hidup untuk dekat dengan Tuhan, tetapi pengembangan diri, kesuksesan diri, kebanggaan diri, kamu bisa, kamu hebat, kamu mampu. Dan ini sesuatu yang halus sekali. Siapa yang tidak tertarik dengan sukses? Saya pengen sukses, saudara ya. Lihat pendeta itu subscribernya itu jutaan. Kita mau cari 200 saja susah. Wah, senang ya berkhotbah di ribuan orang. Tapi tidak semua sukses itu tanda bahwa kita punya persekutuan yang benar dengan Tuhan. Amin. Bukan saya membela diri, tapi lihat para rasul, apakah mereka punya penggemar? Apakah Yesus punya banyak penggemar? Kalau Yesus khotbah, tidak ada yang nge-like, lempar batu, saudara. Iya apa ya? Paulus khotbah tidak di-like, tapi tidak dibunuh sampai dia lari dan harus dikeluarkan lewat jendela dengan keranjang. Karena Yesus mengatakan bahwa kalau kita memberitakan kebenaran, dunia tidak mengenal Yesus. Dunia membenci Yesus. Kalau Tuhan dibenci, maka hamba juga akan dibenci. Tapi siapa yang gak kagum dengan pengajaran-pengajaran yang seperti itu? Dan yang lebih menakutkan, bahwa guru-guru palsu akan menuntun setiap pengikutnya menuju kepada kebinasaan. Saya pikir tidak ada seorang pun di antara kita yang mau mengalami itu. Amin. Amin. Bolehlah 5,5 juta diambil, 10, 20, tapi jangan hidup kekal. Ingat tangisan Daud pada waktu dia berzina dengan Batseba. Dia menangis dengan meraung-raung, jangan ambil rohmu dariku. Jangan ambil keselamatanku Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga daripada kehidupan yang kekal. Makanya saya heran kalau orang tidak bisa mengerti dan menghargai kehidupan yang kekal. Lebih memilih kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Jangan kita tertipu. Amin. Nah, dalam konteksnya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose agar mereka tidak terpedaya, tidak tertipu oleh kata-kata yang indah, oleh mulut yang manis. Dalam terjemahan bahasa Inggris, oleh argumentasi yang tampaknya meyakinkan. Waduh, kalau kita mendengar orang ngomongnya enak, kata-katanya enak, argumentasinya seperti yang saya alami, mudah tertarik. Oh iya ya, luar biasa ini. Benar ini. Makanya kita perlu mengerti Alkitab kita sendiri. Seperti jemaat di Berea itu setelah mendengarkan khotbah, dicek di Alkitabnya, benar enggak yang diomong orang ini? Benar enggak tafsiran orang ini? Kalau tidak, kita bisa tertipu. Saya punya buku panduan tentang kartu saya, tetapi saya masih juga bisa tertipu. Nah, yang ngerti aja tertipu, apalagi yang nggak ngerti. Saya ini serius karena memang ini serius. Amin. Mereka menjanjikan sesuatu yang sepertinya jauh lebih baik dari kekristenan yang kita anut sekarang ini. Mereka mengatakan ada pengertian yang jauh lebih besar yang dibutuhkan untuk kita bisa mengikut Yesus dengan baik. Padahal itu sesuatu yang palsu. Bahkan aku lebih baik daripada rasul-rasulmu. Aku beraskese, aku tidak makan sesuatu yang mengganggu kekudusanku. Padahal kita berkata bahwa kekudusan bukan soal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera dan persekutuan dengan Tuhan. Mereka mengangkat diri sendiri. Apa itu pendetamu? Aku jauh lebih baik dari pelayan-pelayanmu. Pengetahuanku jauh lebih hebat dari rasul-rasulmu. Dan ini yang terjadi, saudara. Makanya kita harus hati-hati. Hati-hati. Hati-hati dengan orang-orang yang tidak komitmen mengajarkan Alkitab.
Banyak orang khotbah, bahkan mengajar sekolah minggu, nggak bacakan Alkitab, tapi melihatkan video. Teman-teman saya, maaf ya, ini di grup pendeta-pendeta ini, postingannya gambar orang begini, hikmat yang tidak dari Alkitab, video-video bukan kekristenan, ditarik nilai-nilai positifnya, tapi tidak mengajarkan Injil. Lama-lama Yesus digeser, saudara. Itu kelas pendeta loh ya. Dan Paulus dengan tegas mengingatkan jemaat untuk waspada. Mari, jangan sampai kita terperdaya. Amin. Jangan sampai kita tertipu. Ya, sebab itu sesuatu yang sungguh terjadi. Nah, yang pertama perhatikan bahwa kalau kita memang ingin tidak tertipu, kalau kita menghargai keselamatan kita, yang pertama-tama adalah kita harus sadar bahwa penipuan rohani itu adalah bahaya yang sangat-sangat serius. Seperti tadi saya katakan, kalau kita kehilangan uang berapa puluh juta pun kita masih bisa ikhlas. Tapi kalau kehilangan keselamatan, itu sesuatu yang sangat serius. Guru-guru palsu ini memperdaya dengan cara yang sangat halus, dengan cara yang sangat licik, menggunakan mulut manis, argumentasi yang meyakinkan. 2 Korintus pasal 11 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka adalah setimpal dengan perbuatan mereka. Ini sesuatu yang sangat serius. Kita tidak hanya harus melihat dari penampilan luar, tapi melihat apa yang diyakini, apa yang dipercaya itu perlu kita perhatikan. Amin, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat penting. Coba lihat 2 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 19. 2 Petrus 2 ayat 18 sampai 19. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Kepada siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi orang-orang ini bertindak seolah-olah dia menjanjikan kemerdekaan, padahal dia sendiri hidup di dalam perhambaan dosa. Ini sesuatu yang mengerikan. Memang kejahatannya itu tidak tampak secara nyata, tetapi hidupnya dikuasai dengan apa? Dikuasai dengan hawa nafsu. Mereka hidup dalam kebinasaan. Dan Yesus mengingatkan, ada banyak serigala yang berbulu domba. Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau melihat domba, lihat dulu saudara. Domba ini makan rumput atau makan steak, kan begitu. Kalau domba nggak makan rumput tapi makan steak, makan daging, wah itu berarti serigala berbulu domba. Makanya perlu mengamati buah hidupnya. Kita nggak bisa menilai orang baik hanya dalam pertemuan 1 jam, 2 jam. Tapi kita perlu berhari-hari untuk mengenal siapakah orang itu yang sesungguhnya. Ya sekalipun kita bertahun-tahun bersama-sama ya, tapi yang paling mengenal saya pertama-tama adalah Tuhan dan yang kedua istri saya. Kalau ingin tahu yang lebih detail tentang saya, tanya aja dia. Piye itu Pak Pendeta Doni itu, dia tahu persis. Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Amin. Nah, mari kita hati-hati
dengan orang-orang yang sepertinya menjanjikan sesuatu yang tampaknya baik. Hati-hati dengan orang-orang yang tidak komitmen memberitakan Alkitab. Hati-hati dengan orang-orang yang mengajarkan teologi-teologi sesat. Dan kalau engkau mendengarkan itu semua, maka ujilah itu dengan firman Allah yang ada pada kita. Maka kita akan terpelihara dari yang namanya penipuan. Yang kedua, saudara, agar kita tidak terperdaya, agar kita tidak tertipu oleh siapapun juga, kita harus komitmen untuk bersekutu dengan gereja yang dikuasai oleh kasih Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus hidup dalam persekutuan orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Pernah saya khotbahkan bertahun-tahun yang lalu bahwa singa itu lebih suka mengejar mangsa yang sendirian, yang tidak ada dalam kawanan kelompoknya. Makanya kalau kita mau tidak ditipu, kita harus komitmen dalam persekutuan gereja yang dikuasai oleh kasih Tuhan. Mengapa dikuasai oleh kasih Tuhan? Karena hanya dengan kasih Tuhan kita bisa saling menjaga seorang akan yang lain. Amin. Bapak Ibu rela saya masuk neraka? Boleh lah ya. Enggak kan? Enggak ada yang jawab ya. Betapa malah enggak bercanda. Saya enggak rela Bapak Ibu bisnisnya hancur karena penipuan. Apalagi kehilangan keselamatan. Kalau kita saling mengasihi, kita akan saling menjaga dan kita akan melakukan yang terbaik agar kita tidak tertipu dan masuk dalam hukuman kekal. Nah, saya melihat sekalipun tidak secara eksplisit ya, bahwa Paulus itu begitu mengasihi jemaat-jemaat yang dilayaninya, bahkan mengasihi orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan dia, mengasihi orang-orang yang tidak kenal dengan dia. Dan Paulus memiliki kualitas kasih yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Dan kasih itu yang menuntun Paulus untuk menulis surat ini, jemaat yang tidak pernah kenal sama dirinya, jemaat yang tidak dibangunnya, jemaat yang tidak dibentuknya, tetapi dia memiliki kasih yang sangat luar biasa. Seperti di Tesalonika saya sudah khotbahkan, dia melayani jemaat seperti ibu yang menyusui anak-anaknya, seperti bapa yang lemah lembut yang merawat anak-anaknya. Dia tidak hanya membagikan Injil, tetapi dia membagikan hidupnya kepada jemaat. Ini Paulus. Kalau Paulus tidak dikuasai oleh kasih, nggak akan melakukan itu. Dan pagi ini kalau saya tidak dikuasai oleh kasih, saya tidak akan mengatakan ini, karena ini khotbah yang orang bilang berat, nggak populer, saudara ya. Lebih enak yang simple-simple. Tapi ini kak berat sekali sih. Aku enggak merasa tertipu. Nah ini yang enggak waspada, ini yang bahaya. Ini kasih, ini penting. Jadi kalau saya melakukan ini bukan saya egois, tapi saya mengasihi. Jemaat harus tahu ada bahaya penipuan. Dan jangan sampai tertipu. Nah kemudian Paulus menasihati jemaat untuk saling bersatu dalam kasih, saudara. Kolose 2 ayat 2. Kolose 2 ayat 2. Jadi kita harus komitmen pada gereja yang penuh dengan kasih Kristus. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Perhatikan. Ya, kepada orang-orang di Kolose kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi kasih ini yang harus menyertai kita, kasih yang harus menguasai kita. Jemaat harus belajar saling mengasihi. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu,
sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi harus berakar di dalam kasih, memahami kasih Tuhan menjadi teladan bagi kita untuk saling mengasihi. Saudara, kebenaran tidak akan dipahami di luar kasih. Justru kasih itu menyatakan kebenaran. Dan orang akan melihat kebenaran di dalam kasih yang nyata dalam hidup orang-orang yang percaya. Nah, gereja yang saling mengasihi itu gereja yang saling mendoakan. Amin. Memang tidak secara eksplisit dikatakan Paulus mendoakan jemaat itu, tetapi perjuangan Paulus untuk jemaat-jemaat yang jauh dari dirinya, yang tidak dikenalnya secara langsung, maka perjuangan Paulus itu melalui doa. Ini yang harus kita ketahui. Perhatikan Kolose 4 ayat yang ke-12. Kolose pasal 4 ayat yang ke-12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Wow. Epafras selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Ini gereja yang saling mengasihi, gereja yang saling mendoakan. Coba lihat Efesus 6 ayat yang ke-12. Kenapa harus saling mendoakan? Karena kita melawan penghulu-penghulu jahat di udara. Efesus pasal 6 ayat 12, perhatikan itu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Menjadi jelas bagi kita kenapa kita harus bergumul di dalam doa, berjuang untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, untuk tidak tertidur seperti murid-murid di Taman Getsemani. Dan kalau ngomong bergumul, saudara, mendoakan orang lain itu bukan sesuatu yang gampang. Sungguh-sungguh bergumul untuk orang percaya yang lain. Karena lawan yang kita hadapi adalah roh-roh jahat di udara, kuasa-kuasa kegelapan. Nah, gereja yang penuh kasih adalah gereja yang berdoa dan gereja yang peduli satu sama lain. Paulus peduli jemaat itu, saudara, luar biasa. Perhatikan kepeduliannya, supaya hati mereka terhibur, supaya mereka bersatu dalam kasih, sehingga memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Nah, kalau kita nggak komitmen pada gereja yang seperti ini, kita mudah menjadi sasaran mangsa dari kuasa-kuasa kegelapan. Peduli nggak kalau orang lain dalam pergumulan jarno ae wis pokoke awake dhewe aman-aman saja. Wis sakarepe kan gitu. Waduh. Susah kalau begitu. Enggak apa-apa hilang satu aja. Hilang satu tumbuh 1000. Waduh, jangan, saudara. Ini satu ini hidup kekal yang dipertaruhkan. Harus peduli. Kemudian gereja yang penuh kasih adalah gereja yang mencari kebaikan yang tertinggi dari orang-orang yang dikasihinya. Ada begitu banyak kebaikan kita bisa lakukan kepada orang-orang lain, orang percaya, tapi kebaikan yang tertinggi adalah keselamatan jiwa mereka. Amin, Bapak Ibu. Apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia kalau jiwa kita binasa? Adalah baik kita memberikan sesuatu yang dapat dimakan, sesuatu yang dapat diminum, pakaian, ya, kebutuhan jasmani, tapi itu adalah bukan kebaikan yang tertinggi. Kebaikan yang tertinggi adalah saat orang menasihati, orang mengajar, orang menolong orang lain supaya tidak binasa,
tetapi beroleh hidup yang kekal melalui iman kepada Yesus. Tidak heran Paulus mengatakan mereka yang memberitakan firman dengan baik, yang mengajar dihormati 2 kali lipat. Dan itu sesuatu yang serius. Saya kemarin dihibur, saya bertemu dengan 2 orang kekasih. Kemudian kita ngomong-ngomong, jangan ini harus dibayar. Oh tidak. Karena kan Ibu Gembala itu yang memelihara jiwa kami. Wow. Ada orang yang sadar itu, ada orang yang tidak sadar itu. Kalau kita mengasihi, kita peduli untuk mencari kebaikan yang tertinggi. Amin. Kita melakukan banyak kebaikan, itu harus. Tapi lebih dari itu, mari kita saling menjaga supaya kita tidak disesatkan atau ditipu oleh siapapun juga. Amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, supaya tidak terperdaya, supaya kita tidak tertipu oleh kuasa-kuasa gelap, orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari Kristus, kita harus komitmen pada gereja yang berpusat kepada Yesus Kristus. Kemarin kita sudah mendengarkan, dialah yang aku beritakan, Yesuslah yang kami beritakan. Tatkala kami menasehati dan mengajar tiap-tiap orang untuk memimpin mereka kepada kesempurnaan di dalam Yesus. Kata Paulus, Yesuslah yang menjadi pusat dari pelayanan kami. Di dalam Kolose pasal yang pertama, yang ke-28, Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah yang terutama dari segala sesuatu. Dia harus menjadi yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Kita harus kumpul dengan orang-orang percaya yang lain yang pusat hidupnya adalah Yesus. Bukan yang pusat hidupnya adalah dirinya sendiri. Amin. Ya, banyak orang yang suka memberitakan dirinya sendiri. Saya. Dia. Mereka. Tapi kita mengatakan Yesus dan hanya Yesus saja yang patut kita teladani. Saudara, gereja yang pusatnya adalah Yesus adalah gereja yang mengajarkan firman Tuhan. Gereja yang pusatnya adalah Alkitab. Ingat, Alkitab Perjanjian Lama menuliskan tentang Yesus. Injil menuliskan tentang Yesus. Surat-surat bicara tentang Yesus. Kitab Wahyu bicara tentang kedatangan Yesus. Alkitab bicara tentang Yesus. Amin. Harus berpusat pada Alkitab. Makanya mari kita suka, saudara ya. Dulu saya dikritik, wah kalau khotbah masa baca sampai 2 pasal. Saudara keberatan baca 2 pasal? Kalau baca koran 2 pasal silakan keberatan, tapi baca Alkitab tidak ada keberatan. Karena kita harus membaca semuanya. Amin. Amin. Enaklah khotbah 1 ayat, cerita kemana-mana yang menarik. Enak, saya tidak usah belajar, saudara. Ngalor ngidul, saya kemarin pergi ke situ, Tuhan memberkati saya. Waktu saya lapar, ketemu sama Pak Ishak. Pak Doni makan. Wah, rujak di balung itu enak sekali, saudara. Ada yang belum pernah makan rujak di balung? Ayo ajak saya. Tak tunjukkan tempatnya. Enak sekali. Enggak, memang ngajar gini enggak enak didengar mungkin. Tapi ini kebenaran. Gereja yang berpusat pada Kristus adalah gereja yang mengenal Kristus. Makanya Petrus mengatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Aku mengenalmu secara pribadi. Perhatikan, kata Paulus apa? Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Dia berpegang pada kebenaran firman Allah, mengenal Yesus dengan lebih lagi. Saya mau mengatakan bahwa gereja yang berpusat pada Kristus mengenal Kristus dan berpegang pada kebenaran.
Saudara, menarik sekali bahwa ternyata orang-orang di Kolose belum banyak yang tercemar dengan ajaran sesat. Lihat ayat yang kelima, yang kelima dari Kolose pasal yang kedua. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi Paulus melihat jemaat ini tertib hidup imannya dan mereka teguh dalam iman dalam Kristus. Gereja yang berpusat pada Kristus, teguh imanmu dalam Kristus. Saudara, kalau gereja yang teguh iman dalam Kristus ini biasanya kebalikan dari tren-tren dunia sekarang, hal-hal yang sensasional. Jadi kalau kita teguh dalam Kristus, kita enggak mencari tren-tren dunia sekarang, ikut tren sana, atau mencari sensasi-sensasi, pengalaman-pengalaman baru. Orang bilang, wah, eklesia ini tradisional banget, enggak berkembang. Tapi sesungguhnya kita teguh dalam iman kita kepada Kristus. Amin. Memang kalau mau jujur saudara, orang teguh dalam iman itu tidak menyenangkan, nggak menarik, kaku. Lihat tuh Oma Soriton, nggak boleh tuh pakai celana. Maksudnya celana panjang, ibu-ibu kalau solidar. Tren sekarang pakai celana, pakai sepatu kets, rambut dimuncungkan ke dalam, ya pakai kaos oblong, dengkuli bolong. Oh tapi tidak di sini, tidak pakai tren itu. Kebaktiannya ikut tren sana, ikut tren sini. Memang membosankan, kelihatannya membosankan. Tapi bukankah yang menuntun kita kepada hidup kekal, itulah kalau kita teguh dalam iman kita kepada Kristus. Mau ikut tren atau mau ikut Yesus? Haleluya saudara. Mari, inilah gereja yang berpusat pada Kristus. Saya kalau lihat di foto-foto di media sosial, menarik sekali ya. Saya juga kepengen ya, khotbah pakai kaos oblong gitu, ikut tren gitu ya. Celana saya bolong di dengkulnya, saya tato dikit, saya pakai anting dikit, keren kali ya. Langsung saya ditendang masuk ke got. Kenapa sih enggak yang rapi-rapi? Wih, cakep-cakep semua ini. Apalagi yang di belakang mimbar ini. Kalah cakep sama anaknya, saudara. Tapi, wah kalau perjamuan suci pakai jas ya harus rapi ya. Kok kaku banget. Kita tidak kaku. Kita memang tradisional. Karena kita berpegang teguh pada iman kepada Tuhan. Amin. Kita enggak ikut arus dunia. Kita enggak ikut tren-tren dunia. Tapi kita ikut Yesus dan firman-Nya kepada kita. Mari, kalau kita ingin tidak tertipu, setia pada gereja kita, mari kita menjadi gereja yang penuh dengan kasih. Saling mempedulikan, saling mendoakan, mencari kebaikan tertinggi. Dan mari kita setia pada gereja kita. Mari kita menjadi gereja yang berpusat pada Yesus. Mari kita mencintai Alkitab firman Tuhan. Mari kita mengajarkan Alkitab firman Tuhan. Dan mari kita teguh dalam iman, tidak perlu ikut tren sana-sini. Karena eskatologi kita adalah masuk dalam kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.